Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtien, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rosi Galih Kesuma, SPD MPD, dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Pridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan memperlihatkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pokok yang saya ampuh, yakni bimbingan dan konseling karir, khususnya pada materi karir berkelanjutan atau Sustainable Career. Penyajian ini tidak hanya menggambarkan materi yang dipelajari oleh mahasiswa, tetapi juga menunjukkan bagaimana proses delivery, interaction, dan assessment saya integrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran. Mata kuliah bimbingan dan konseling karir memiliki kode mata kuliah 20 P02927 yang merupakan mata kuliah teori dan juga praktik yang berbobot 1 SKS teori dan 1 SKS praktik dan diselenggarakan bagi mahasiswa program studi bimbingan dan konseling pada semester 2. Mata kuliah ini membahas arah perkembangan atau tren karir, konsep dasar karir, berbagai permasalahan karir, urgensi layanan bimbingan dan konseling karir, teori-teori perkembangan karir, asesmen karir, serta pengembangan program dan layanan bimbingan dan konseling karir. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari bagaimana seseorang memilih suatu pekerjaan. Mahasiswa juga diajak memahami karir sebagai perjalanan kehidupan yang dipengaruhi oleh karakteristik individu, keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dunia kerja, teknologi, dan juga perubahan yang terjadi sepanjang rentang kehidupan. Pemahaman tersebut penting bagi calon guru bimbingan dan konseling agar mampu mendampingi peserta didik dalam mengenali potensi, menentukan pilihan pendidikan, membuat keputusan karir, serta merencanakan masa depan secara realistis dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini mendukung 2 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama, lulusan mampu menyelenggarakan layanan perencanaan individual dan peminatan. Capaian ini berkaitan dengan kemampuan calon konselor dalam membantu peserta didik mengenali diri mereka, memahami alternatif pendidikan dan pekerjaan, mengambil keputusan, serta menyusun perencanaan karir. CPL yang kedua, lulusan mampu membangun kepedulian terhadap komunitas dan lingkungan yang beragam. Capaian ini menegaskan bahwa pilihan dan perkembangan karir tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pribadi, tetapi juga oleh lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, budaya, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan karakteristik dunia kerja. Oleh karena itu, layanan karir harus dilaksanakan dengan memperhatikan keberagaman karakteristik dan konteks kehidupan konseli. Kedua CPL tersebut diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan arah tren karir, berbagai jenis permasalahan karir, konsep dasar karir, dan teori-teori perkembangan karir. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menyusun program bimbingan dan konseling karir berdasarkan kebutuhan faktual serta teori perkembangan karir yang relevan. CPMK pertama menjadi fondasi teoretis mahasiswa, sementara CPMK kedua mengarahkan mahasiswa untuk mengubah
pemahaman teoritis tersebut menjadi rancangan layanan yang dapat diterapkan. Dengan demikian, mahasiswa tidak berhenti pada kemampuan menghafal nama tokoh atau konsep teori. Mereka diharapkan mampu menggunakan teori untuk memahami masalah, menganalisis kebutuhan, dan merancang layanan karir yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Perkuliahan bimbingan dan konseling karir dilaksanakan selama 16 pertemuan. Skenario pembelajaran disusun secara bertahap, dimulai dari pemahaman konsep, penguasaan teori, perancangan asesmen dan layanan, hingga pada praktik layanan bimbingan dan konseling karir. Alur tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran bergerak dari memahami konsep, menganalisis teori, merancang layanan, melaksanakan praktik, hingga melakukan refleksi dan evaluasi. Pembelajaran dirancang dengan mengintegrasikan 3 proses utama, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment atau yang disingkat DIA. Proses delivery dilakukan melalui penyampaian konsep dan contoh yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Proses interaction dilakukan melalui pertanyaan pemantik, aktivitas singkat, diskusi, serta analisis perjalanan karir seorang tokoh. Sementara itu, proses asesmen dilakukan melalui pertanyaan diagnostik, pengecekan pemahaman selama pembelajaran, dan refleksi singkat pada akhir kegiatan. Dengan rancangan tersebut, mahasiswa tidak hanya menerima penjelasan teori, tapi juga terlibat dalam menghubungkan materi dengan perubahan dunia kerja dan perencanaan karirnya sendiri. Selanjutnya, mari kita melihat cuplikan proses pembelajaran materi Sustainable Career pada mata kuliah bimbingan dan konseling karir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Oke, salam sejahtera ya untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga teman-teman bisa mengikuti perkuliahan yang pertemuan ke-7 untuk pada mata kuliah ini, mata kuliah bimbingan dan konseling karir. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita jalani hari ini, apa yang kita pelajari dan kita upayakan hari ini, semuanya mendapatkan manfaat dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Bismillah. Doa dicukupkan. Baik. Memasuki untuk mata kuliah kita hari ini, saya akan membuka terlebih dahulu dari dua gambar ini. Ini gambarnya siapa? Najwa Shihab. Dia terkenal sebagai seorang presenter. Ketika Najwa Shihab memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan program Mata Najwa, apakah di situ bisa kita sebutkan bahwa karirnya Najwa Shihab selesai? Tidak. Kenapa tidak? Berganti platform, berpindah, mengikuti zaman gitu ya. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi pembuka saya untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan karir berkelanjutan atau sustainable career. Kalau di teori konvensional, kita yang mempelajari karir itu selalu bergerak lurus, ya kan? Tapi kalau di kontemporer kita mulai mengenal yang namanya karir tidak selalu berjalan dengan lurus, termasuk dengan teori karir berkelanjutan atau sustainable career. Oke, saya akan menampilkan dua sosok begini ya, sebagai contoh. Yang pertama adalah si A, memiliki jabatan yang tinggi,
penghasilan yang banyak sekali ini. Nah, tapi dia harus rela bekerja sampai larut malam. Kemudian bahkan rela bekerja ketika sedang berlibur. Nah, sehingga menyebabkan dia sering kelelahan dan sulit tidur. Bahkan hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk keluarga. Tapi jangan lupa, kesuksesannya dia muncul dari uang-uang penghasilan yang dia dapatkan. Kemudian ada si B. Si B ini dia bekerjanya biasa saja, penghasilannya cukup saja, gitu kan. Tapi kemudian dia dari bekerja itu dia memiliki kesempatan belajar. Dia bisa menikmati pekerjaannya, kesehatannya terjaga, memiliki waktu bahkan untuk pribadinya maupun untuk keluarganya, bisa healing, bisa bersama dengan keluarga meskipun hanya bercandaan dan lain sebagainya. Dari dua sosok ini, menurut kalian siapa yang karirnya bisa dibilang sukses? Karir sukses. Si A atau si B? Si A. Kenapa bisa dikatakan si A sukses? Jabatan yang tinggi, uang yang banyak, meskipun dengan harus mengorbankan banyak terkait dengan waktu, dengan kesehatan. Kalau sulit tidur kan pagi-pagi apakah bangun dengan fresh? Ya, tentu tidak ya, kesehatan. Ada yang memilih si B sebagai seseorang yang condong untuk sukses? Kenapa Asmi bisa dikatakan si B itu sukses? Karena sebenarnya munafik kalau saya bilang saya nggak mau kaya. Iya. Tapi saya rasa ada banyak hal terkait juga dengan kesehatan maupun kesehatan mental, lalu juga ada keseimbangan untuk menjalani kehidupan sehari-hari itu saya juga akan jauh lebih penting gitu, karena saya rasa kalau punya jabatan tinggi dan penghasilan besar tapi saya nggak bisa menikmati itu pun rasanya saya nggak sukses untuk diri saya sendiri gitu. Jadi menurut saya yang B ini menurut saya pribadi itu sukses seperti itu. Oke, terima kasih Asmi. Boleh kasih apresiasi terlebih dahulu? Ya, jadi teman-teman yang namanya berkarir, kadang kita tolok ukurnya masih sebagai karir itu sukses ketika kita banyak uang, punya jabatan, kemudian harus capek gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan versi pendapat teman-teman. Kalau dari sisi karir berkelanjutan atau sustainable career, yang kita capture bahwa kesuksesan karir dan lain sebagainya tidak hanya bergantung pada sisi uang dan jabatan saja, melainkan apa yang tadi disampaikan oleh Asmi terkait dengan kesehatan. Kesehatan itu apa aja? Fisik tentu, mental juga, gitu kan? Kesehatan. Lalu ada kebahagiaan, membersamai dengan keluarga, bisa menikmati kehidupannya dan lain sebagainya. Dan tetap produktif meskipun dia bekerja, dia tetap memiliki kesempatan untuk belajar. Salah lagi. Pada pembelajaran siang hari ini, capaian pembelajaran yang diharapkan pada teman-teman mahasiswa adalah mahasiswa mampu untuk menganalisis konsep dan proses sustainable career, ya, berdasarkan dimensi personnya, konteksnya, dan time, serta indikator-indikator pada happy, healthy, dan juga productivity. Ya. Menurut kacamata sustainable career tentunya ya. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita sudah mulai memahami karir kita, ini besok mau ngapain ya?
kalian saat ini masih berkuliah, belum tentu langsung kerja saat ini juga, ya kan? Menunggu lulus selesai baru bekerja. Maka kita mulai memikirkan, kira-kira kalau saya sudah lulus dan akan bekerja maksimal banget di 5 tahun yang akan datang, apa sih yang berubah dari dunia kerja kita saat ini? Dunia kerja saat ini sudah gimana? Kira-kira apa sih yang memungkinkan untuk berubah? Digitalisasi. Dita yang keras suaranya boleh. Digitalisasi Bu, jadi dulu belum teknologi belum sangat besar, tapi nanti mungkin pekerjaan itu bisa digantikan oleh AI atau teknologi. Oke, digitalisasi dan AI. Ada lagi? Nantinya lebih masif terkait dengan WFH dan juga WFH Bu. Jadi kita ada di Indonesia gitu kan, tapi pekerjaan kita udah ada yang di klien kita ada yang di Norway, klien kita ada yang di Inggris dan sebagainya. Jadi menurut saya pribadi terkait 5 tahun ke depan gitu, yang udah dibahas sekarang terkait dengan WFH maupun WFH itu nanti yang lebih masif gitu Bu, untuk karir ke depannya. Oke, pekerjaan remote, ya kan? Kita ada di sini, kliennya ada di luar. Ada lagi? Belum terbayang lagi. Tapi yang sekarang paling mudah adalah kalian kalau ke resto atau rumah makan sekarang menunya scan kris atau masih scan kris, itu salah satunya. Nah, lalu kalau gitu apa sih tantangan buat kalian, buat generasi muda saat ini untuk menghadapi di masa depan itu, karir di masa depan? Apa tantangannya? Boleh? Mungkin ini ya Bu, kita kalau sekarang kan pendidikan kan orang tuh banyak yang belum bagaimana sekolah tinggi gitu, bahkan mungkin lulus kuliah langsung lanjut lagi gitu. Jadi mungkin ya dari pengalaman. Terus kan sekarang juga banyak yang pelatihan gitu mungkin. Jadi ya mungkin tantangan yang paling terasa di sini tuh bagaimana bisa bersaing gitu Bu. Bersaingnya tuh bukan hanya dengan manusia tapi juga dengan kemajuan teknologi gitu. Belum lagi kan kayak AI tadi, terus juga mesin-mesin pasti kan gitu Bu. Mungkin yang tadinya membutuhkan tenaga manusia gitu, karena sekarang ngejar efisien, ngejar waktu gitu. Jadi ya orang-orang ngejarnya yang cepat gitu. Yang cepat itu yang mana mungkin sulit untuk dikerjakan oleh manusia jadi mesin gitu. Jadi ya mungkin tantangannya tadi di situ. Oke, Wulan, terima kasih. Tantangannya adalah kita bisa tergantikan, gitu ya. Lalu supaya tidak tergantikan harus apa dan bagaimana? Nah, itu kan yang kemudian bingung. Nah, lalu yang ketiga ini cukup krusial nih pertanyaannya. Balik lagi ke arah depan tadi ya. Apakah sukses karir itu cukup diukur dari jabatan dan pendapatan yang dihasilkan? Karena misal terkhususnya pada materi ini terkait karir berkelanjutan tadi kan ada beberapa indikator yang bisa diambil seperti healthy, productivity dan juga satunya happiness. Yes. Berarti kan kita juga harus bisa mengukur dari beberapa indikator tersebut agar bisa menentukan apakah karir itu udah sukses atau belum. Jadi nggak hanya sesederhana tentang jabatan dan penghasilan aja. Oke, terima kasih Asmi. Tapi kira-kira akan ada yang muncul nggak ya kalimat, tapi tanpa uang kita nggak bisa happy. Masih ada begitu ya? Oke. Nah, oleh karenanya teman-teman, inilah yang dinamakan atau ini yang menjadi latar belakang kenapa perlunya adanya sustainability atau karir yang berkelanjutan. Pada era disrupsi saat ini itu ditandai dengan perubahan yang besar. Perubahan-perubahan ini bisa menjadi sebuah tantangan ataupun menjadi sebuah peluang. Kalau Najwa Shihab masih bertahan di TV saja, di mata Najwa saja, kira-kira audiensnya dia akan berkembang atau masih itu-itu saja? Ya. Jadi bisa dikatakan Najwa Shihab mengambil peluang yang muncul dari era disrupsi. Ya. Nah, ketika tidak mampu menyesuaikan, tidak mampu mengikuti perkembangan dan lain sebagainya, ini juga nanti akan berpengaruh pada perkembangan karir
individu. Karena sejatinya karir itu merupakan suatu ekosistem yang luas, tidak hanya terkait dengan diri sendiri. Betul. Oke. Nah, kita ke konsep dasarnya karir berkelanjutan. Ya. Bahwa karir berkelanjutan itu dipandang sebagai proses yang dinamis. Kita fokuskan di kata dinamis ini. Dinamis artinya terus berubah. Kita mampu menyesuaikan dengan apa perkembangan yang ada. Nah, oke. Kemudian yang kedua, sebagai suatu siklus proses pengaturan diri. Kemudian, memungkinkan individu untuk terus-menerus memperbaiki persepsi ataupun nilai tentang kepribadian dan karirnya. Nah, oleh karenanya, karir berkelanjutan itu dimaknai sebagai suatu siklus dan pengalaman hidup individu yang di dalamnya terjadi proses pengaturan diri, pembelajaran yang dinamis, serta penyesuaian ya, terhadap lingkungan kerja yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Dalam karir berkelanjutan, tadi sudah saya sebutkan ada 3 komponen ya. Pertama, person, kedua, konteks, dan yang ketiga adalah time. Dalam person, maka ini adalah diri kalian sebagai seseorang individu yang sedang berkarir. Nah, kemudian terkait dengan konteks. Ini tidak hanya terkait dengan konteks kerja, tapi juga berbagai konteks yang lainnya. Kehidupan pribadi, ya, sektor pekerjaan, atau pasarnya. Kemudian time, bahwa karir itu berkembang seiring waktu. Sehingga dalam mengambil suatu keputusan harus bisa mempertimbangkan ya, waktu saat ini, waktu ke depan, dan lain sebagainya. Sehingga karir ini, karir kalian harapannya sustainable sampai sepanjang rentang kehidupan. Dan tidak lupa bahwa menurut sustainable career ini, bahwa dalam suatu karir bisa dikatakan sukses, berhasil ketika tidak melupakan 3 hal ini. Ya, terkait dengan kesehatan fisik, kesehatan mental. Kalau kerjanya sampai lembur-lembur setiap hari sampai subuh, baru tidur, jam 8 udah masuk kerja lagi, hanya 4 jam istirahat, kira-kira gimana? Bom waktu untuk kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bahagia. Bahagia itu nggak melulu gitu, nggak melulu seperti itu. Tapi ketika kita merasa nyaman melakukan ini, meskipun meninggalkan keluarga, misal nanti kalau kalian sudah punya pasangan dan juga anak, wah harus kerja gitu kan. Anaknya baik-baik aja kok ditinggal kerja, maka itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk kita karena kita nyaman dalam bekerja gitu ya. Itu sebagai contohnya. Kemudian yang ketiga, pada produktivitas. Kita bekerja itu bukan hanya sekedar menyalurkan, oh iya ilmu yang kuliah dulu itu apa, kemudian dilakukan di pekerjaan. Tidak hanya sekedar itu. Akan ada banyak sekali ilmu yang tidak bisa kita temukan di bangku perkuliahan. Kalau itu dalam pekerjaan kemudian kita bisa mengembangkan kemampuan kita di dalam kerjaan itu, maka maknanya kalian tidak hanya sekedar bekerja tapi juga produktif. Iya, itu ya. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Sebelum nanti kalau nggak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Waduh. Sudah mulai terpikir? Oke, untuk karir berkelanjutanku, meskipun saya lulusan pendidikan, tidak melulu harus menjadi seorang guru. Makanya mulai saat ini, teman-teman sudah menyiapkan juga skill-skill ataupun keterampilan apa yang dibutuhkan untuk
bisa terus berkarir di masa yang akan datang. Ya. Coba, bagaimana kalau karir kita ini atau teori sustainable career ini kita terapkan di dalam hidup seseorang? Nih, sebagai contoh. Siapa ini? Kalau menilik dari perjalanan karir Bu Susi itu, Bu Susi diawali dari berdagang hasil laut. Dia menjadi pengusaha pengolahan dan ekspor ikan. Nah, kemudian selanjutnya setelah berusaha di bagian kelautan dengan kapal-kapalnya, dia kemudian mendirikan Susi Air. Belum pernah naik? Sama, gitu ya. Ya, Susi Air ini pesawat. Wih, jauh ya, dari laut jadi ke pesawat gitu. Lalu setelah itu dia yang kita kenal sangat fenomenal adalah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Maka berikutnya harapannya adalah kita bisa mempelajari bahwa Bu Susi Pujiastuti bisa kita katakan sebagai orang yang memiliki sustainable career. Maka selanjutnya apa sih yang bisa dipelajari oleh teman-teman untuk dapat merancang karir? Merancang karir kalian ke depan nanti. Silahkan ini dijadikan sebuah refleksi. Ya, dijadikan sebuah refleksi dan boleh nanti dikumpulkan di Elena. Ya. Penugasan yang seperti awal dari awal ya, resum materi tetap wajib, kemudian ditambah dengan refleksi yang tadi, dan plus ada penugasan diskusi yang ada juga di Elena. Oke. Baik, kalau begitu bisa disepakati ya. Nantinya, boleh deh mulai berjanji pada diri sendiri. Ayo bersama-sama, 1, 2, 3. Hai Rosi. Mulai hari ini saya berjanji pada diri sendiri untuk bisa mengembangkan diri dan mencapai sustainable career. Amin. Semangat, semangat, semangat. Sip. Kalau begitu saya rasa berakhir sudah perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kita diskusikan hari ini memberikan wawasan baru buat teman-teman, serta memberikan manfaat dan keberkahan untuk teman-teman. Kita tutup dengan mengucapkan rasa kebersyukuran kita. Yang muslim silahkan mengucapkan hamdalah, yang non-muslim bisa menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya yang saya rasa sangat menantang ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah bimbingan dan konseling karir yang saya ampu. Semoga dapat memberi gambaran mengenai kinerja saya dalam PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Tak lupa, rasa terima kasih juga saya sampaikan pada pimpinan Universitas Negeri Semarang, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, dan juga program studi bimbingan dan konseling yang telah memfasilitasi pembuatan video ini. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada penilaian atasan, penilaian sejawat, serta penilaian mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.